Coba liatin dulu. Ya, tunjukin dong, tunjukin lagi. Tunjukin. Ya, atas ya. Titipin ke Arif Pak. Tahan dulu, tahan. Yang penting saya nggak mau ada dendam di dalam hidup saya gitu. Jadi saya selihat jujur gitu, selama ini setan setiap lihat saya resa di TV tuh darah saya mendidih gitu. Saya tuh punya tekanan yang saya harus cerita ke siapa. Kalau saya cerita ke orang yang nggak tepat, ini mau bawa nama seorang Reza Herlambang yang udah punya nama besar, saya harus gimana? Harus berceritanya saya ke siapa gitu? Ke keluarga saya nggak mungkin. Ke mama waktu itu lagi sakit, ke siapa? Gitu. Jadi saya cuman hanya udah meluang. Jadi akhirnya dengan cara saya ngomong di media jadi lega, saya kayak udah beban itu udah hilang gitu. Sebenarnya bukan itu yang saya mau. Kalau saya mau, tidak saya tunggu 8 tahun di dalam hati saya gitu. Jadi itu jadi mental buat saya. Saya jadi bagi satu itu kayak dendam yang nggak habis-habis gitu. Jadi coba ya itu saya menyakiti diri saya gitu, menyakiti mental saya itu. Mungkin dengan kejadian ini jadi satu pelajaran juga buat Reza dan saya juga gitu. Kalau menyelesaikan masalah jangan menghilang, jangan itu juga aku pesen Mas sebagai keluarga gitu, maksudnya udahlah gitu, maksudnya mama udah nggak ada, mama kasih tahu kalau ada masalah temuin, apapun yang terjadi orangnya temuin, kalau salah bilang salah, kalau emang bener bilang bener gitu aja. Jadi mungkin aku yakin dengan adanya aku speak up seperti ini, orang-orang yang masih bersangkutan juga pasti akan udah gitu, lihat aku juga udah gitu, maksud udah ya udah, biarin Reza berkarya dulu gitu, biarin kita lihat dulu niat baiknya Reza setelah Reza naik lagi. Kan sekarang ini mungkin aku ngerti karena sebagai satu keluarga aku ngerti apa yang bisa dia lakuin juga, uang nggak ada gitu, job nggak ada, aku paham gitu, aku paham banget, makanya aku mau bantu keluarganya gitu. Jadi makanya saya bilang, saya menghimbau juga kepada yang menurut mereka merasa dirugikan, stop dulu. Mau kapan dia punya uang, mau kapan dia berkorban, kalau dia memang terus dihajar nama baiknya gitu. Biar cukuplah saya berbicara sebagai keluarganya, sebagai adiknya yang menegur dia gitu, sebagai keluarganya. Mungkin kalau kalian yang menegur, mungkin dia orang lain gitu. Tapi nggak semuanya tepat loh. Iya, terlepas dari itu kan cuma Reza yang tahu ya. Maksudnya, makanya saya bilang ini ada kasus ini, ada orang ini yang salah. Lu bilang salah, saya bilang sama dia kemarin. Kalau lu emang ini orang bener ya benerin gitu. Gitu. Jadi maksud saya jangan maksudnya gini. Kan saya bilang tadi yang salah disalahin, yang bener ya dibenerin gitu. Cuman saya menghimbau ini lebih ke orang-orang yang merasa kalau yang sudah selesai ya sudah. Maksudnya gitu. Kayak waktu itu saya menegur ke Iva dan Lutfi, itu jelas saya yang membayar uang itu. Ya sudah, kan sudah selesai gitu, apapun caranya sudah selesai. Jadi saya agak bingung nih gitu, maksudnya kayak saya juga kemarin agak ribet dengan Mbak Asrit, Mbak masalahnya di mana? Kan Mbak Asrit juga udah saya bayarkan waktu itu. Jangan menyerang nama baik, maksud saya gitu. Jadi maksud saya di sini bukan untuk menutup rezekinya Reza, saya bukan untuk menyerang nama baiknya Reza. Tapi saya sebagai keluarga, saya mengingatkan, mungkin dengan cara keras ini, Reza mau berubah. Menurut penilaian saya secara keluarga, bukan orang lain, bukan musuh. Makanya saya shock gitu, maksudnya, kok bisa terjadi ketemunya dengan cara kayak gini gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin secara kekeluargaan gitu. Ya itu jeleknya Reza tuh, orangnya nggak bisa kalau udah mentok, udah nggak boleh dikasih ngomong sama siapapun, di blok gitu. Jadi kitanya kebingungan sendiri gitu. Cuman gitu aja sih, mungkin ada kata-kata saya. Tapi yang lain nggak di blok loh. Jadi yang lain gue. Iya. Yang lain nggak di blok. Takutnya nanti yang lain salah. Yang lain nanti salah. Iya. Bukan dulu dong. Oke, sebelum Bang. Sebentar. Sebelum kita soal komunikasi di blog. Coba buktikan komunikasi itu Izin, sorry, ini mau ada pembayaran langsung. Tadi kan teman-teman minta pembayaran langsung. Betul Bang. Ini dari manajemen ke Mas Kiki sebesar 17 juta. Artinya masalah ini, Bang, izin Bang ya, clear semuanya di hadapan dengan teman-teman, saksi-saksi semua bahwa ini sudah diselesaikan 17 juta. Silakan. Oke. Ya, ini manajemen yang menyelesaikan. Kalau Mas Reza mungkin belum ada. Dihitung dulu, Weh.
Unboxing. Unboxing. Kita disangka uang palsu ya. Enggak usah. Coba liatin dulu. Ya. Tunjukin dong, tunjukin lagi. Tunjukin. Ya, atas ya. Titipin ke Arif Awak. Tahan dulu, tahan. Tahan 3 menit. Ini boleh Mas Kiki, Mas Reza. Oke. Tengah lain. Mau pegang lagi. Bang Reza, perihal persyaratan ada yang memberatkan nggak buat Bang Reza dari Kiki? Persyaratan. Kalau boleh tahu persyaratannya apa aja? Maksudnya? Persyaratan yang diajukan ke Kiki kepada Pak. Persyaratan tadi selesaikan yang 17. Lebih-lebihnya nggak ada persyaratan bagaimana karena kan ini perdamaiannya kita nggak dibuat-buat ya, nggak ada tekanan dari pihak anu atau dari pihak kita nggak ada, jadi semuanya natural gitu alamiah. Oke. Bukan lagi dong. Damai. Bukan lagi dong. Hei, Nyanyi dong, habis ini nyanyi. Jangan, habis ini karaoke nyanyi gitu. Tunjukin dong. nyanyi lagu yang dibikin sama Mas. Ayo nyanyi juga teknik lokal. Belum selesai sih. Iya. Nyanyi dong. Udah, yuk. Tuh, giran mau nyanyi karya kabur, giran kasus datangnya cepet. Gitu. Giran kasus aja cepet. Copyright jangan. Oh, copyright ya. Oke, tunjukin Bismillah dong. teman-teman. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau selama ini saya belum respon kemarin teman-teman. Karena maksud saya kita akan respon kalau yang memang benar-benar tepat daripada simpang siur makin simpang siur beritanya. Jadi makasih teman-teman, maafin udah jauh-jauh, udah kemarin ke WA dan lain-lain. Terima kasih support dan dukungannya, masukannya sekali lagi terima kasih. Saya juga jadi menyusahkan. Saya tahu kalian juga kerja, jadi sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf kalau ada yang dapat tekanan dari produser harus dapat berita Reza hari ini, ngejar. Terima kasih, mohon maaf kan, terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi kita baik. Nanti kalau aku dapat rezeki kita makan pecel lele ya bareng-bareng ya. Copyright bahaya. Oke. Karaoke aja, habis ini karaoke lagi. Coba. Nyanyi dikit dong, nyanyi dikit. Oh, lagu dia ya. Lagu dia nih. Ku telah jatuh cinta lagi. Oh, kemarin udah Tapi dinyanyiin. bukan yang kesekian kali. Ku harap dia jadi yang terakhir. Sungguh aku mencintaimu. Janganlah kau karena aku yang memilih.